Pasti di suatu kelompok, entah itu di sekolah atau di tempat kerja, kalian akan menemukan berbagai jenis manusia. Ada yang si paling modis, ada yang si paling ekstrovert, punya teman di mana-mana, ada yang si paling introvert, si paling pendiam, ada yang si paling ini, ada yang si paling itu, dan pasti juga ada yang si paling tahu banyak hal. Dia si paling sok pinter dan biasanya tukang ceramain teman-temannya. Pasti semua punya tipe teman yang seperti itu. Nah, khusus yang ini pasti terbagi menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memang benar-benar pinter dan dia tahu apa yang dia omongin. Dan kemungkinan kedua, sebenarnya dia nggak terlalu pinter, dia nggak tahu apa yang dia omongin itu benar apa salah. Yang penting berani ngomong dulu, biar dianggap pinter sama teman-temannya atau karena ada tujuan yang lain. Nah, tipe kemungkinan kedua inilah yang mau kita bahas. Kenapa orang bodoh atau mohon maaf orang goblok itu sering merasa dirinya pintar? Dan ternyata teman-teman hal ini memang sudah ada penelitian dan kajian psikologisnya. Fenomena seperti ini disebut dengan Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect adalah sebuah bias kognitif yang membuat orang bodoh seringkali merasa dirinya lebih pintar dari orang lain. Nah, ini sangat menarik karena sepertinya hampir semua orang itu pernah merasa unggul dari yang lain atau lebih merasa pintar dari yang lain. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita memang sepintar apa yang kita pikirkan? Berdasarkan riset di dunia psikologi, ternyata kita ini sebenarnya tidak terlalu bisa untuk mengukur seberapa cerdas kita atau seberapa mahir kita pada suatu hal atau pada banyak hal. Ternyata kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan kita, keahlian kita, atau wawasan kita. Dan fenomena inilah yang disebut dengan Dunning-Kruger effect. Ada sebuah kisah menarik tentang hal ini, di mana ada sebuah perampokan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama MacArthur Wheeler. Dan ketika si orang ini melakukan sebuah perampokan pada sebuah bank, dia sama sekali tidak memakai topeng atau sebuah penutup yang bisa membuat wajahnya tertutup agar tidak tertangkap oleh CCTV. Dia benar-benar nggak pakai topeng atau apapun itu. Kok sangat aneh gitu kan? Ngerampok bank tapi nggak pakai topeng. Dan ternyata benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama, polisi langsung menangkap si Arthur ini. Tapi anehnya, Arthur kebingungan. Loh, kenapa si polisi ini bisa mengenali dia? Kenapa dia bisa menangkapnya? Si polisi jelas bingung. Ya jelas lu nggak pakai topeng, dan maka dari itu wajah lu terlihat jelas di kamera. Dan sekali lagi si Arthur kembali bingung. Padahal menurut Arthur, dia nggak akan tertangkap dalam aksinya tersebut. Karena apa? Karena si Arthur ini memberikan air perasan lemon di seluruh wajahnya. Karena dia tahu perasan lemon itu bisa digunakan sebagai tinta yang tidak terlihat pada sebuah kertas. Maka dari itu Arthur ini berpikir kalau perasan lemon yang ada di wajahnya akan menutupinya atau menutupi wajahnya dari CCTV. Nah, peristiwa ini jelas sangat-sangat aneh. Lalu kasus perampokan ini menarik perhatian ahli psikologi sosial bernama David Dunning dan Justin Kruger untuk meneliti lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi pada si Arthur pada kasus perampokan tersebut. Dan dia juga meneliti kasus-kasus yang serupa tentang hal ini. Dan setelah diteliti, akhirnya si David Dunning dan Justin Kruger ini menarik kesimpulan kalau sebenarnya memang orang bodoh atau orang goblok itu memang nggak sadar kalau dirinya itu goblok. Dan bahkan merasa lebih pintar dari orang-orang sekitarnya. Menurut mereka, orang-orang seperti ini memang tidak bisa menilai tingkat intelektualnya dengan baik atau seberapa pintar mereka atau seberapa cerdas mereka. You can take oregano oil. You can dilute 10 drops of oregano oil and drink that over the course of the morning and do that 10 days in a row and your COVID symptoms will be gone. Now, if you're I think that's total fucking bullshit.
I honestly don't care what you think. I don't think you've done your research. Do you understand how Dunning-Kruger works? I don't understand how anything you refer to even makes any sense, brother. What is that? Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, what is that? So like the stupidest people in the room think they're the smartest. Is your name Dunning-Kruger? Like, what are you going to come out with next? Occam's razor? The simplest explanation is that I'm an idiot? Oke, sekarang gimana contoh Dunning-Kruger effect ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita? Pasti sering kan kita ngelihat fenomena di mana teman kita atau orang-orang terdekat kita atau bahkan kita sendiri mungkin ketika kita melihat postingan di Instagram, di TikTok atau di YouTube, kita lihat konten tersebut, kita baca konten tersebut, kita tonton, lalu kita ngerasa relate banget dengan konten tersebut, lalu kita mikir, wah, gue banget nih, gitu. Walaupun kita cuma nonton sekilas, tapi rasanya kita udah ngerti banget lah tentang seluruhnya gitu. Contoh mungkin ketika kita nontonin videonya Ferry Irwandi yang sedang bahas stoicism gitu kan. Kita baru aja nonton sekali, tapi rasanya kita udah menjadi seorang filosof atau psikolog gitu. Kita udah ngerasa ngerti banget tentang stoik, kita ceramain semua teman-teman kita bikin story di IG, kita bikin story di WhatsApp, seolah-olah memang kita udah menjadi expert dan ngerti banget gitu. Nah, pada saat momen-momen inilah kita terkena Dunning-Kruger effect ini. Karena kita sudah salah menilai kemampuan kita. Kita pikir kemampuan berpikir kita itu ada di sini, tapi ternyata itu ada di sini, secetek ini gitu loh. Kutukan bagi orang yang terjebak di Dunning-Kruger effect ini, dia akan selalu merasa dia sudah mengetahui banyak hal hanya dengan mempelajari sedikit informasi dan data. Sebagai contoh, yang dia pelajari itu sebesar daun kecil. Padahal informasi dan pemahaman yang asli itu sebesar pohon raksasa dengan ribuan daun. Percaya diri boleh kok, penting bahkan. Tapi kita harus tahu batas kelebihan kita dan kekurangan kita dengan baik. Jika kepercayaan diri tidak disertai dengan tahu diri, biasanya akan berujung pada Dunning-Kruger effect ini. Lalu apa ciri-ciri dari orang yang terkena Dunning-Kruger effect ini? Yang pertama, jelas kepercayaan diri yang terlalu tinggi tadi. Terus ngomongnya suka dilebih-lebihkan atau hiperbola. Tadi aku lihat kucing kawin sampai 5 ronde loh. Padahal yang dia lihat cuma sekali, itu pun cuma gini aja. Terus sok tahu banyak hal atau seolah dia ngerti segalanya. Tapi ternyata pas kita cek di Google, apa yang dia omongin itu salah semua. Atau sebenarnya memang nggak pernah ada. Mungkin Google atau ChatGPT sekalipun akan kalah debat kok sama mereka. Dan apakah Dunning-Kruger effect ini berbahaya? Banget, Pak. Sebagai bias kognitif, Dunning-Kruger effect ini bisa sangat merugikan kita, kehidupan sosial kita, atau kehidupan bermasyarakat kita. Coba kalian bayangin bagaimana kalau orang-orang semacam ini menjelma menjadi dokter gadungan, menjelma menjadi guru gadungan, menjadi tokoh masyarakat atau petinggi negara, atau bahkan influencer-influencer di media sosial yang sebenarnya tong kosong nyaring bunyinya. Kalian bayangin, Pak. Dampak negatifnya bisa sangat luar biasa, Pak. Kalian bisa bayangin sendiri. Lalu gimana cara bedain orang yang pinter beneran sama orang yang terkena Dunning-Kruger effect ini? Mudah kok sebenarnya. Orang pinter itu jarang ngomong sesuatu yang ada di luar kapasitas mereka. Kalau mereka belum tahu akan sesuatu, maka yang akan mereka lakukan yaitu ya belajar, dan belajar lagi. Karena semakin mereka belajar, mereka akan semakin menyadari keluasan ilmu dan keterbatasan wawasan mereka. Dan sebaliknya, mereka yang terkena Dunning-Kruger effect ini akan selalu ngotot dan bersikeras menyatakan kalau merekalah yang benar dan yang lain salah. Bahayanya adalah ketika mereka tidak tahu apa yang sedang dia yakini adalah hal yang salah. Biasanya tipe orang seperti ini akan sangat sulit dinasihati, diberi masukan, dan dibenahi. Gitu. Lalu terakhir, gimana kalau kita sendiri yang terkena Dunning-Kruger effect ini? Gimana cara tobatnya? Ya, gampang, Pak. Nggak sulit. Kalau lu merasa pinter dan lu merasa lebih pinter dari yang lain, maka wujudkan itu. Gimana caranya?
Ya lu belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, dan belajar lagi sampai lu sesuai dengan apa yang lu omongin di awal. Terus sempetin untuk hati dan kuping lu terbuka ketika ada yang nasihatin lu. Lu dengerin itu, dan setelah itu lu introspeksi diri. Bener nggak yang mereka omongin? Bermanfaat nggak apa yang mereka omongin? Mungkin berat, mungkin sulit untuk teman-teman yang memang terkena bias kognitif ini. Tapi percayalah teman-teman, hal inilah yang akan membuat lu berada di next level atau level yang lebih tinggi dari lu sekarang. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa and bye. Selamat berpikir. Dan jangan lupa subscribe.